Hari ini saya akan men-sharingkan tentang bad news and good news about network marketing, atau masyarakat umum sering menyebutnya adalah MLM atau multi level marketing. Saya akan awali dengan membahas beberapa bad news about network marketing atau MLM yang menyebabkan sebagian masyarakat antipati terhadap network marketing atau MLM. Nah, sebagai pelaku bisnis jaringan atau professional network builder, mesti mengerti hal-hal tersebut agar kita tidak di persimpangan jalan pada saat kita mendapatkan serangan-serangan gitu ya, atau tanggapan orang yang negatif terhadap industri yang kita tekuni. Oke. Kiat yang pertama dan utama dalam menghadapi segala macam informasi negatif, tanggapi dengan pikiran jernih. Makanya harus menguasai pengetahuan tentang hal-hal yang saya uraikan tersebut agar kita tidak terlibat dalam perdebatan yang tidak perlu dengan calon prospek kita, apalagi dengan orang yang sama sekali tidak mengerti di bisnis ini. Walaupun sebenarnya sebagian orang mengaku mengerti, yang saya temukan sebenarnya yang mengerti MLM itu tidak banyak. Yang tahu MLM itu banyak, tapi yang mengerti sedikit. Walaupun kadang-kadang orang sudah terjun di MLM sudah di atas 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Contoh kalau di negara di Amerika, sebagian negara di Asia, contoh misalnya Malaysia atau Taiwan gitu ya, Taiwan. Industri ini sudah cukup tua di dua negara ini, yang di Asia dan di Amerika tentu. Bisnis ini sudah setengah abad lebih di benua Paman Sam sana. Tapi tetap ditemukan orang-orang yang belum tentu ngerti walaupun mereka sudah terjun bisnis ini lebih dari 40 tahun. Nah, kenapa begitu? Di akhir sesi nanti kita akan menemukan jawabannya kenapa begitu. Mari kita bahas dulu tentang kenapa sebagian masyarakat melihat bisnis jaringan itu dari aspek mereka. Oke? Pertama ya, misalnya sering terjadi adalah perusahaan MLM berjalan sekian tahun itu tutup. Misalkan pada saat perusahaan itu tutup, tentu distributor dalam hal ini dirugikan. Itu bisa membuat trauma untuk distributor yang pernah join di bisnis jaringan. Oke. Tentang tutupnya perusahaan itu ada beberapa faktor juga. Bisa jadi faktor misalkan mismanagement, sehingga perusahaan mengalami kerugian yang fatal sekali. Kalau mereka teruskan akan merugi. Sebagai pengusaha tentu jalan terbaik adalah mereka tutup perusahaannya. Bisa jadi karena oknum yang mendirikan perusahaan ini memang sudah bertujuan untuk menipu masyarakat. Ada saja semacam ini. Oke. Faktor yang lain bisa karena faktor situasional. Misal contoh sekarang saja, misalnya COVID-19 ini, bukankah banyak perusahaan yang menyatakan pilot atau bangkrut? Jadi situasional bisa terjadi karena itu, dan faktor-faktor yang lain. Tadi yang pertama ya, yang pertama saya bahas tentang perusahaannya tutup. Sekarang mungkin perusahaannya tidak tutup, perusahaannya tetap berdiri. Hal kedua bisa terjadi karena distributornya atau tanda kutip leadernya nakal gitu ya. Nakal artinya bisa jadi dia memanipulasi uang donennya. Leader tersebut hilang dari bisnis ini dan tidak bisa dihubungi lagi dan sebagainya. Itu tentu juga meninggalkan satu trauma tersendiri untuk distributor yang pernah mengalami hal semacam itu. Tentu buat mereka yang pernah mengalami kejadian seperti ini menjadi trauma tersendiri. Oke. Dan yang ketiga, bisa jadi mungkin seseorang join MLM karena dia tidak tahu cara kerjanya seperti apa, sehingga yang kita sering dengar adalah banyak tumpukan produk di rumah. Ada jok seperti itu, tidak ada tempat simpan lagi, sampai di kolong tempat tidur penuh dengan produk MLM. Nah, tentu pasangannya yang tidak join di MLM tentu akan marah. Setiap join
Akhirnya kamu hanya tumpuk produktif, mana hasilnya, tidak ada hasilnya. Dan itu juga membuat trauma tersendiri pelaku MLM-nya maupun pasangannya yang tidak aktif di situ kan, ya. Oke. Yang keempat bisa terjadi, katakanlah misalkan distributornya tidak nakal, tapi mungkin karena cara kerjanya nggak jelas ya, nggak ada edukasi yang jelas, sehingga kesannya sangat pusi gitu. Pusi, hanya kejar orang, ayo kapan kamu join, ayo kamu aktif dong, ayo kamu join. Nah, hal semacam itu buat orang-orang tertentu merasa bahwa nggak nyaman menghadapi orang MLM. Itu yang sering kita dengar, bukan? Nah, contoh hal-hal yang saya berikan di atas ini adalah bad news tentang industri MLM. Bad news dalam arti tentu buat mereka yang belum mengerti industri ini, mengambil kesimpulan dari trauma-trauma ini. Orang-orang trauma ini juga bisa menceritakan kepada keluarganya, pada teman-temannya, oh jangan ikut MLM, saya pernah ditipu oleh perusahaan, saya pernah ditipu oleh upline saya, ditipu oleh leader ini, dan dan seterusnya. Sehingga tentu mulut ke mulut akan kemana-mana, dan juga banyak persepsi bahwa MLM itu harus pintar jual, harus banyak teman, dan sebagainya. Persepsi-persepsi yang salah ini juga menakutkan buat mereka yang belum ngerti industri ini, termasuk saya. Andaikan saja saya waktu tidak dibimbing oleh seseorang yang ngerti MLM gitu, saya mungkin takut. Tentu saya nggak masuk dalam kriteria, tidak pintar menjual, tidak banyak teman, tidak pintar bicara, dan sebagainya. Dan hal semacam kan kadang-kadang dipercaya oleh mereka bahwa harus pintar bicara, harus banyak teman, harus pintar jualan gitu kan. Dan ternyata enggak seperti itu gitu, bahwa MLM itu sesuatu hal yang benar-benar menarik kalau kita mendalaminya. Seperti di salah satu talk show di FFG TV, saya di interview, saya juga memberikan ilustrasi tentang diving. Jadi gitu, buat mereka yang pernah diving di laut gitu ya, bahwa diving itu semakin dia dive semakin dalam, itu pemandangannya indah sekali di dalam laut. Dan feeling itu susah sekali diungkapkan dengan kata-kata kalau kita tidak dive ke dalam laut bersama-sama diver tersebut. Nah, yang dilihat oleh orang yang bukan diver gitu misalnya di permukaan laut, nggak ada apa-apanya permukaan laut, nggak kelihatan indahnya gitu. Mungkin bahkan ada sampah-sampah di atas permukaan laut itu, kotor dan tidak menarik. Tapi begitu masuk ke dalamnya, semakin dalam, semakin indah, semakin dalam, itu karangnya luar biasa, ikan-ikannya warna-warninya luar biasa, sebagian binatang-binatang laut yang tertentu yang tidak pernah kita lihat di atas laut gitu, nggak pernah kelihatan. Dan indahnya, kemudian merasakan sejuknya air di laut, dan perasaan energi, feelingnya peace gitu, itu susah digambarkan dengan kata-kata untuk mereka yang tidak dive bersama kita ke dalam laut. Nah, itulah MLM, network marketing gitu. Semakin kita dive ke dalamnya, itu indah sekali dan susah diungkapkan dengan kata-kata. Makanya buat sebagian kalau melihat kita ini, tentu melihat saya gitu ya, saya sudah 28 tahun di industri ini gitu ya. Sebagian melihat, lu kok masih di situ aja, nggak bosen? Kemudian kok kamu traveling, terbang sana terbang sini, memang kurang duit gitu. Katanya financial freedom, memang nggak capek? Kalau kita mencintai satu profesi kayak gitu ya, mencintai satu bidang tertentu, saya rasa bidang apapun lah, kalau kita mencintai, menghayati, dan ada passion dengan itu, nggak ada lah istilah capek kan. Semakin kita terjun, semakin jauh kita melangkah, semakin menarik, karena semakin banyak hal-hal yang kita ingin lebih mengerti, mengetahui, dan memahami. Dan itu perasaannya susah diungkapkan gitu kan. Sama tadi saya cerita tentang diving, susah diungkapkan kepada orang yang bukan diver. Walaupun saya berusaha uraikan seperti apapun, tetap teman-teman yang tidak ikut diving ke dalam pasti nggak connect dengan feeling saya.
Nah, sama halnya di dunia industri network marketing tuh gitu. Buat kita yang memahami industri network marketing, bicara dengan orang yang bukan industri network marketing, yang mereka lihat kita hanya permukaan kan. MLM itu harus pintar jualan, MLM itu banyak penipuan, MLM itu hanya ngomong gede aja, MLM jual impian, bla 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 bla. Memang kita nggak pungkiri bahwa itu terjadi. Makanya tadi di awal sesi saya bilang bad news about network marketing itu bad news. Tapi bad news itu bukan berarti itu adalah pasti benar. Bad news itu karena ada oknum yang menyebabkan bad news. Nah, dalam hal ini salah mananya gitu, MLM-nya, network marketingnya, atau salah oknumnya. Sama halnya dunia industri apapun sama. Sama seperti orang bilang bahwa persepsi ada orang bilang orang kaya itu jahat. Siapa bilang? Bukan kaya atau miskin yang menyebabkan orang baik atau tidak baik. Bukan uang yang menentukan orang baik atau tidak baik. Baik tidak baik itu kan karakter orangnya, bukan karena kayanya. Kalau memang dasar karakternya tidak oke, mau dia miskin juga bisa nipu, mau dia kaya juga bisa nipu, mau dia kaya juga bisa jadi baik, mau dia miskin juga bisa jadi baik. So, mesti dalam hal ini tidak bisa melakukan namanya generalisasi kan? Apakah karena ada orang kaya yang jahat, terus kita bilang semua orang kaya jahat? Enggak begitu saya pikir. Sama halnya gitu dengan industri ini. Nah, tapi kembali lagi buat kami yang terjun di bisnis ini, buat saya pribadi saya tidak pernah mau berargumen sama teman-teman yang belum sepaham atau belum mengerti. So, sekarang good news-nya apa? Oke. Oh, tadi saya sempat bilang bahwa tahu tidak mewakili mengerti. Kadang-kadang orang setelah 30 tahun, 40 tahun pun belum tentu ngerti bisnis ini. Kok seperti itu, Onggi? Ya. Contoh di negara yang sudah maju MLM gitu ya, yang sudah maju dalam arti yang sudah lama. Contoh Amerika lah gitu. Di hari ini, kalau kita ke Amerika juga cukup banyak orang setelah 30 tahun, 40 tahun juga belum passive income di MLM loh. Serius, mereka pindah dari satu perusahaan ke satu perusahaan yang lain, pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lainnya, sampai hari ini masih pindah. Nah, kenapa begitu? Karena mereka pernah menikmati manisnya di MLM. Biasanya mereka sudah tahu MLM itu manis, jadi mereka sudah suka gitu. Jadi mereka apa terjadi? Mereka pindah. Nanti saya akan sambung lagi cerita kenapa ini terjadi begitu. Nah, orang-orang semacam ini kan menurut saya seharusnya dia tahu MLM, tapi nggak ngerti. Kalau dia ngerti, seharusnya menghasilkan passive income kan? Kan di MLM kan ujung-ujungnya passive income, ya bukan? Saya kasih contoh lah, ilustrasi. Ya, bisnis properti. Kalau di Indonesia kita kenal dengan namanya Ciputra, salah satu konglomerat yang bergerak di bidang properti. Kalau dibilang Ciputra ngerti nggak properti? Ngerti, karena pernah besar di properti dan pernah bangkrut di properti dan dia juga bangkit dari properti juga gitu. Mungkin kalau di Amerika contoh lagi Donald Trump bergerak di properti juga. Tentu dia bisnis yang lain juga ada, tapi properti adalah salah satu bisnis utama beliau. Kalau dibilang beliau ngerti properti, ya ngerti gitu. Nah saya mengerti properti nggak? Saya mengakui bahwa saya tidak ngerti. Saya tahu properti nggak? Saya tahu. Even saya pernah make money di properti nggak? Pernah. Contoh, saya pernah beli rumah, katakanlah harga rumahnya 1 miliar, saya jual 1,5 miliar. Kira-kira saya untung 500 juta kan? Walaupun saya pernah untung di properti 500 juta dalam contoh kasus ini, belum tentu saya ngerti properti. Jadi kesimpulan yang sama, pada saat orang yang menghasilkan uang besar di MLM gitu ya, belum tentu dia ngerti. Kenapa saya bilang gitu? Kalau dia ngerti, sekarang dia passive income. Sama halnya contoh dari Ciputra dan Donald Trump. Mereka tetap menghasilkan income dari properti karena mereka ngerti. Saya enggak menghasilkan income dari properti walaupun saya pernah menghasilkan income di properti. Jadi one time hit, two time hit gitu ya. Satu kali dapat uang banyak, dua kali dapat uang. Itu tidak mewakili mengerti. Nah, sehingga banyak orang terjebak di sini. Kok dulu katanya berhasil di MLM, bawa mobil BMW, sudah kemana-mana. Terus sekarang kok nggak ada uangnya? Kok sekarang kok miskin? Apa salah MLM-nya?
Atau orang yang bersangkutan belum mengerti MLM. Nah, tadi saya bicara tentang contoh ya, di Amerika itu cukup banyak, even di Malaysia, di Taiwan. Kadang-kadang kalau kita ketemu teman-teman yang di MLM itu sudah 30 tahun, 40 tahun, mereka masih loh pindah-pindah jaringan sampai hari ini. Kalau kita tanya dia, kamu sudah berapa kali keluar masuk di MLM? Dia bisa sebutkan dari perusahaan A sampai perusahaan Z, dia pernah gitu. Kalau masih di bawah 5 kali, itu saya masih mengerti. Bisa jadi karena ada faktor perusahaannya bangkrut, ada faktor perusahaannya nakal gitu kan. Dia mau tidak mau dia harus pindah perusahaan, dan itu saya ngerti. Tapi dari perusahaan A sampai perusahaan Z, lebih dari 10 perusahaan dia pindah. Berarti kan ada something wrong somewhere di sini. Iya bukan? Nah, untuk itulah kenapa FFG ada. Oke? Termasuk saya. Bukan berarti saya nggak pernah pindah perusahaan MLM, pindah. Tapi pindahnya karena faktor apa? Bukan karena pindah karena melihat MLM yang lain lebih bagus, marketing plan lebih bagus, produk lebih bagus. Bukan karena itu. Karena faktor yang very fundamental saja kita pindah. Pertama kali yang saya pindah, mulai dari nol lagi gitu kan. Tapi saya belajar dari kesalahan itu. Coba tanya teman-teman yang sudah lebih dari 10 tahun, yang bersama-sama saya di FFG. Mereka tahu ceritanya, pada saat mereka juga pernah pindah bersama-sama saya, perusahaan A ke perusahaan B, kita pindah karena ada faktor unsur yang sifatnya sangat fundamental, integrity issue, baru kita pindah kan. Nah, pada saat kita pindah seperti itu, kita pindah secara global, network kita yang punya A ya tetap A semua gitu. Jadi kita pindahnya copy and paste. Pertanyaan saya, pada saat kita copy and paste pindah itu, kita perlu nggak mulai bangun dari nol lagi? Nggak perlu. Nah, kalau kita tidak punya support system, mungkin nggak bisa lakukan itu. Dan saya tidak yakin. Dan kita dengan sukses 2 kali melakukannya. Bahkan yang terakhir kita lakukan sukses 100%. 100% dalam arti bahwa semua leader kita tanpa kecuali pindah bareng-bareng 100% itu global. Contoh kasusnya Yinfan di Singapura. Yinfan dari perusahaan A kita pindah ke perusahaan B. Jaringan Yinfan yang Yinfan telah bangun ini kita pindah ke B, padahal Yinfannya sudah meninggal berapa tahun yang lalu. Pada saat kita pindahkan jaringan, Yinfannya sudah meninggal. Dan kita pindahkan yang saat ini jaringannya berkembang di Pasifik sama Kamboja itu dari Yinfan jaringannya, tapi itu tetap kembali ke Yinfannya udah meninggal. Sebenarnya secara hukum pun kita nggak pindah pun nggak apa-apa karena sudah beda perusahaan. Tapi FFG mengatakan bahwa kita protect network kita karena kita percaya bahwa network equal asset equal wealth. Kalau Yinfan sudah di level senior mentor, tentu dia sudah banyak berjuang di situ. Dan kami menghargai itu. Dan kami memprotek, kami menghargai, FFG bukan sekedar menghargai dan juga memprotek aset Yinfan yang telah Yinfan bangun. Terlepas sekarang dia warisan kepada kakaknya. Bahkan kita tahu bahwa kakaknya kan tidak aktif di bisnis ini. Pada saat melihat income-nya setelah pindah malah naik income-nya. Kakaknya malah merasa nggak enak gitu kan. Saya dengar ceritanya, bahkan sebagian penghasilan dari Yinfan punya itu kakaknya nyumbangnya, sebagian juga nyumbangkan kepada yayasan. That is FFG. It's not only support system, bahkan saya bilang it's more than support system. Nah, artinya buat saya, kalau Yinfan seorang SM diprotek seperti ini, bagaimana Grand Mentor? Bagaimana Grand Mentor Sarwan, Grand Mentor Sartu, and so on. Bagaimana Onggi? Tentu saya punya network juga melindungi network saya yang bangun dong. Iya nggak? So saya ada peaceful mind nggak dalam FFG? Saya ada peaceful mind. Kalau tidak, apa yang terjadi? Apakah kita mau pindah-pindah perusahaan terus? Kadang-kadang kita pindah bukan karena kita mau pindah gitu. Makanya saya kadang-kadang bisa mengerti juga teman-teman di Amerika itu sharing ke saya. Kadang-kadang bukan karena mereka mau pindah. Memang ada juga yang pindah karena sudah bosan di perusahaan itu, income-nya menurun, semakin kecil, kemudian dia lihat ada tawaran lebih bagus, dia pindah. Itu ada begitu. Tapi juga ada pindah karena faktor, bisa jadi
kesalahan di company mungkin salah manajemen. Oke, kalau salah manajemen apa yang terjadi? Tutup dong perusahaannya. Bisa juga, mungkin juga ada perusahaan nakal gitu. Tapi bisa juga karena faktor apa? Kondisi COVID-19 ini banyak perusahaan tutup. Itu yang terjadi gitu. Nah, kalau seandainya kita nggak punya FFG, apa mau pindah-pindah terus? Nah, kadang-kadang kan orang yang belum dewasa dalam bisnis ini melihat, oh saya sering itu kan, Pak, sekarang ada perusahaan X, MLM, produknya bagus banget. Gak lama datang Alsadolida, Pak ada lagi perusahaan MLM Z, income-nya bagus Pak, payout-nya bagus, bapak. Sudah banyak leader yang earn money di situ, besar sekali. Saya 28 tahun dalam bisnis ini. Dan orang yang cerita ke saya itu nggak ada lagi di company itu. Dan orangnya terus nanti begitu cerita yang sama ke pindah-pindah lagi. So, poinnya adalah bukan bersaing di MLM-nya, bukan bersaing di produknya. Dan ini yang banyak orang belum paham. Yang penting sekarang adalah kita membangun aset. Aset ini long term, terprotek. Nah, ini juga salah satu penyebab kadang-kadang orang juga sebagian bilang, saya nggak mau di MLM, nggak ada amannya, karena kadang-kadang perusahaan bisa tutup, kadang perusahaan bisa nakal. Iya, benar, saya bilang itu benar. Makanya kenapa ada FFG? FFG itu kita nggak ada masalah. Katakanlah ada perusahaan, ada sesuatu, jaringan FFG masih terprotek. Kalau masih terprotek, kita masih pertahankan jaringan yang ada. Apakah ada masalah? Nggak ada masalah. Ya, mungkin topik yang saya bahas saat ini sebagian belum mengerti maknanya, tapi sebagian pasti mengerti maknanya. MLM is not about selling product. MLM is not about only company. MLM is not about the marketing plan, payoutnya, bonusnya. MLM is about building your asset. The asset is human, adalah manusia. Nah, sekarang saya cerita good newsnya tentang MLM. Tadi kan bad news. Good newsnya, MLM gak ada gudang. Kita nggak perlu ada gudang. Kita nggak perlu ada pabrik. Kita nggak perlu ada karyawan. Kita nggak perlu ada office. Tanya aja pengusaha sekarang yang ada pabriknya, yang ada gudangnya, yang ada kantornya. Kondisi sekarang ini seperti apa? Di tengah COVID-19 ini. Kemudian, bisnis kita global business. Saya pernah baca satu buku namanya dreambiz.com. Pengarangnya namanya Buck Hedges. Dia bilang, bisnis ideal itu adalah global. Nah, sekarang kita punya bisnis apa? Global. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Afrika, bukan hanya di Amerika, Australia, the whole world, sampai ke Pasifik sana gitu ya. Dan kemudian income-nya sifatnya pasif. Nah, kalau bicara passive income sebelum COVID-19 ini, mungkin sebagian kalau diajak bicara passive income sedikit ngotot gitu mungkin ya. Enggak, saya nggak masalah dengan income saya. Saya kerja di kantor aman-aman saja, penghasilan saya aman-aman saja, perusahaan jalan aman-aman saja, toko saya aman-aman saja. Tapi COVID-19 sekarang ini ceritanya beda. Berapa banyak kantor tutup, berapa banyak pabrik tutup, berapa orang jadi jobless. So, passive income penting, sangat penting. Sangat penting. Sebenarnya, kalaupun tidak ada COVID-19, tetap penting. Kita bisa sakit, kita bisa tua. Makanya bijaksana dalam mengatur uang juga. Penghasilan di MLM bukan hanya untuk beli mobil-mobil mewah dipamerkan. Nggak ada salah kalau beli mobil mewah, tapi itu beli dengan sesuai kondisi uangmu. Sudah pantas beli belum? Lebih penting uangmu diinvestasikan. Nah, pada saat uangmu diinvestasikan, di sekarang ini menjadi passive income yang lain kan, di samping income dari MLM-mu. Dan banyak sekali kelebihannya. Global friendship misalnya. Saya terbang mau ke Amerika, ada teman di situ. Saya mau terbang ke Eropa, ada teman di situ. Saya ada teman di Australia, ada teman di situ. Saya terbang ke Afrika, ada teman di situ. Saya terbang di Pasifik, ada teman di situ. Dan mereka memperlakukan bukan sekedar partner bisnis, bukan sekedar partner bisnis, sebagai sahabat dan sebagai keluarga. Dan value ini mahal. Hubungan kita bukan sekedar tingkat bisnis saja.
It's more than friendship, it's more than family sometimes. Belum lagi, gara-gara bisnis ini saya mengerti kesehatan. Contoh aja lah, sekarang COVID-19, orang bilang imun system. Padahal FFG dari dulu sudah kita bicara imun system. Food supplement seperti apa yang kita minum, cara berpikir seperti apa. Jadi jangan pikir bahwa imun system itu hanya minum minuman sehat aja cukup. Mindset ini menentukan juga imun system. Nah, di FFG juga banyak menekankan, mengajarkan tentang mindset, positive thinking, gratitude, bersyukur. Berapa orang bisa bersyukur di kondisi susah? Dan saya senang di FFG ini teman-teman tetap bersyukur di tengah-tengah krisis ini. Ini kan mahal. Belum lagi banyak yang sharing ke saya, Pak, saya senang Pak karena saya jalan bisnis ini. Di samping bisnis jaringan saya ada usaha-usaha yang lain, ikut kena dampak positif. Atau saya kerja di kantor, kena promosi. Kenapa? Karena kualitas orangnya meningkat. Kualitas orangnya, entah itu leadershipnya, entah itu skillnya, dan semua aspek kehidupannya dia meningkat. Aspek-aspek di luar finance itu ikut naik. Nah, ini yang didapatkan. Dan tanpa disadari, tentu efek ke bisnisnya, tentu efek kalau dia bekerja di kantor dan sebagainya. Karena ya bosnya pun melihat kualitas orangnya kan bertumbuh. Jujur saya sendiri iya, pada saat saya kerja di kantor, setelah join MLM, tahu nggak, saya naik cepat sekali prestasi saya di kantor. Kenapa? Tentu tanpa disadari, leadership saya meningkat, people skill saya meningkat, dan aspek-aspek yang lain meningkat gitu. Dan bos kan bisa melihat itu. Pengusaha juga begitu, omsetnya naik, banyak datang ke saya cerita seperti ini. Nah, hal-hal semacam ini kan berapa nilainya, dan masih banyak. Benar, begitu banyak, bahkan aspek spiritual ikut naik, dan hal-hal semacam inilah nilainya melebihi uang. So, teman-teman, saya pikir ada baiknya dengarkan ulang video ini dari awal hingga akhir. Resapi dan camkan apa yang saya sharingkan. Dan apa yang saya sharingkan adalah pengalaman 28 tahun, bukan teori. Apa yang saya kupas tadi semua adalah realita. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Okay? Thank you for watching. See you in my next sharing. Bye.